Baik, pada bagian berikut ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari proses penjualan. Pada form berikut ini kita akan melanjutkan dengan proses pemindahan data dari isian atau grid item jual menuju ke file transaksi, yaitu HD jual dan DT jual. Selengkapnya kod ada di bagian HD, di bagian metode simpan untuk menyimpan HD jual, dan juga di bawahnya untuk menyimpan DT jual. Sebagai ilustrasi, pada pertemuan terdahulu, pada video kedua, kita sudah sampai ke proses pemindahan data transaksi dari inputan menuju ke grid. Berhenti di sini. Begitu juga sudah berhasil melakukan pengisian atau perhitungan total. Pada saat tekan tombol simpan, data yang tersimpan di bagian atas ini, dia akan pindah ke tabel transaksi HD jual. Sedangkan yang berada di dalam grid ini, dia akan pindah ke tabel DT jual. Sekarang perhatikan penjelasan kodnya di bagian berikutnya. Deklarasi simpan variabel lokal bertipe string yang gunanya untuk menyimpan query. Selanjutnya simpan diisikan dengan sintaks insert into HD jual. Berturut-turut deklarasi nomor transaksi, kode kasir, total, dan TGLTR mengikuti struktur tabel di HD jual. Struktur tabel di HD jual kan nomor TR, tanggal TR, kode kasir, dan total. Berikutnya, lakukan proses penyimpanan data dari nomor TR sampai ke TGLTR berturut-turut dengan query. Perhatikan baik-baik karena membutuhkan fokus untuk menggunakan petik, tidak menggunakan petik, atau menggunakan fungsi atau function tambahan. Yang pertama nomor TR. Karena nomor TR bertipe string, maka tidak boleh lupa harus diapit dengan tanda petik tunggal. Lalu merujuk ke txt nomor tr.text. Kemudian kode kasir, rujuklah ke nama variabel C kode kasir. C kode kasir pun bertipe string, didapat dari tanda petik ini juga. Sebagai pengingat, C kode kasir sebenarnya berasal dari form login. Pada saat kasir login dimasukkan, jika kasir itu benar, maka ada satu baris di sini. C kode kasir sama dengan txt kode kasir.text. C kasir sama dengan txt nama kasir.text. C kode kasir itu adalah variabel public untuk menyimpan kode kasir. Dan C kasir adalah variabel public untuk menyimpan txt nama kasir. Nah, kalau perhatikan di struktur rancangan, di bagian bawah dari form jual ada satu panel, saya beri warna hitam. Di belakangnya ada, di dalamnya ada satu buah label bernama LBL kasir. Maka di code ada baris yang tidak saya jelaskan di video 1 maupun 2. LBL kasir.text sama dengan nama kasir titik 2 C kasir. C kasir ini bersumber dari login kasir sebagaimana tadi dijelaskan. Untuk latihan hari ini, C kasir dan C kode kasir sementara saya isi dengan sebuah nilai statis dikarenakan saya tidak melakukan login atau link antar form. Jadi sementara saya isikan data statis ini agar datanya tidak kosong. Nah, sekarang saya kembali ke penjelasan tadi. Kode kasir sudah. Perhatikan di end total. End total ada variabel public di form ini untuk menyimpan nilai total transaksi.
sebagaimana sudah dijelaskan di video kedua. Dan total bertipe angka, maka jangan pernah diberikan petik di awal maupun di akhir variabel tersebut. Selanjutnya yang keempat, ini mungkin hal baru untuk Anda, dan saya jelaskan menggunakan file yang sudah saya siapkan di sini. Data di MySQL, kolom tanggal TR, TGL TR, itu bertipe date, tanggal. Maka untuk dapat sinkron dengan datetime picker, maka harus dikenai fungsi string to date. Fungsi string to date ini ada sintaks atau polanya. Ini sudah saya capture keluar, saya ambil dari situs resmi MySQL function-nya. Fungsinya adalah untuk melakukan konversi dari string menuju ke tipe tanggal dengan spesifikasi format tanggal yang sudah kita tentukan. Bentuk sintaksnya adalah string to date, string, format mesh. String adalah datetime picker tanggal yang mau kita jadikan atau konversi menjadi tanggal, sedangkan format mesh adalah struktur yang ada di bawah sini. Maka sebagai contoh, string to date, tanda petik, format datetime picker.value, ddmmyy, to string, itu artinya parameter pertama, yaitu tipe string untuk tanggalnya. Contoh, tanggal 11 bulan 5 2016 ada di datetime picker, tapi ingat dia bertipe string. Supaya bisa diterima oleh tanggal, maka dikenai fungsi string to date. Pada saat string to date, parameter pertama ini harus dikenai dengan tipe konversi seperti ini. Format datetime picker, DMY mengikuti format Indonesia, dan kemudian jadikan to string. Parameter pertama sudah string, parameter kedua pun jangan lupa ikutin format mesh yang ada di atas. %D berarti D kecilnya, %D kecil, day of the month as numeric value 1 to 31. Tanggal dari datetime picker bersangkutan dengan tipe tanggal, dengan tipe angka berkisar dari 01 sampai 31. Jadi ingat angka. Kemudian %M kecil, cari lagi di sini. Month name as a numeric value 0 to 12. 1 to 12 harusnya, 1 sampai 12. Nama bulan dalam bentuk angka, bulan Januari sampai bulan Desember, tetapi dalam bentuk angka. Dan terakhir, %Y, tapi ini Y besar, year as numeric 4-digit value. Tahun dalam bentuk angka 4 digit, bukan 2 digit lagi. Maka contoh, string to date 11.05.2016 %D, %M, %G, itu berarti angka 11.05.2016 di datetime picker dikonversi menjadi tipe tanggal dengan struktur %D, %M, %G. Maka nanti dapatnya di hasil MySQL-nya 2016 strip 05 strip 11. Dengan demikian bagian atas ini selesai kalau sudah dikenai execute non-query. Jadi kalau saya jalankan, misalnya maka 05 nanti pindah ke TXT nomor transaksi, pindah ke nomor TR, 10.000 pindah ke total, K001 pindah ke kode kasir, dan terakhir TGL TR akan menyimpan 2020 strip 05 strip 04. Nah, bagian atas ini selesai. Bagaimana bagian bawah? Kalau contoh saya nambah satu lagi. Bagian bawah, perhatikan.
gunakan pengulangan dengan menggunakan pengulangan for. For i as integer sama dengan 0, to data grid view 1, rows count kurang 2. Ingat, 2-nya berasal dari kode barang dan bagian yang kosong ini. Jadi yang tersisa datanya cuma 2. 4 dikurang 2 kan 2. Nah, lakukan insert into kembali ke tabel DT jual, berturut-turut nomor transaksi, kode barang, kuantiti, dan harga jual. Perhatikan kolomnya baik-baik. Nomor transaksi dan kode barang itu string, maka harus di-update tanda petik. Kode barang string juga tanda petik. Tapi kuantiti dan harga jual tidak boleh diberikan tanda petik karena bertipe angka. Maka perhatikan query-nya. Nomor transaksi tidak ada masalah, tetap ambil dari text box txt nomor transaksi. Kode barang diambil dari data grid view 1, rows ke i, sel ke 0. Ini kolom ke 1, jadi sel ke 0. Sel ke 0, sel ke 1, sel ke 2, sel ke 3. Maka yang diambil adalah kode barang sel ke 0, kuantiti sel ke 2, dan harga jual sel ke 3. Maka berturut-turut perhatiin bagian selnya. Selanjutnya ada satu bagian lagi yaitu update stock. Update stock ini perhatikan di bagian sini. Metode tambahan juga. Pada saat berada di baris pertama, dia akan kirim update stok dengan melewatkan atau passing parameter quantity dan kode barang. Quantity ada di sel ke-2. Kode barang ada di sel ke-0, 0, 1, 2 kan? Quantity ada di parameter X, dan kode barang ada di parameter C barang. Maka query-nya update barang, set stock sama dengan stok kurang X. X itu tergantung quantity. Spasi, where kode barang sama dengan tanda petik C barang. C barang itu CHI tergantung kode barangnya. Diikuti lagi dengan tanda petik. Maka kalau barangnya 10, berarti 10 kurang 1 menjadi 9. Demikian seterusnya untuk data kedua. Kalau ada data ketiga dan seterusnya juga demikian. Maka hasilnya nanti kira-kira ini akan jalan pada saat saya tekan tombol simpan, maka data pindah, tetapi perhatikan nomor transaksi tidak gulung jadi 6, kemudian total transaksi masih muncul. Saya ingin Anda nanti modifikasi, nomor transaksi ini otomatis menjadi 6, auto scroll istilahnya, auto increment, otomatis akan nambah. Kemudian text box total transaksi ini akan kosong kembali. Kalau ini saya teruskan jalan, saya keluar dulu, saya masuk lagi, dia akan jadi 6. Nah, tapi saya tidak mau ini seperti demikian. Nanti ada modifikasi. Ingat, setiap kali ikutin modul atau buku, Anda tetap harus melakukan modifikasi. Tidak boleh anggap ini sempurna, harus tetap diperbaiki. Kemudian satu lagi yang terakhir adalah update nomor faktur. Jadi setelah selesai semua, kalau perhatikan di modul atau buku, selesai saya tekan tombol simpan, dia melakukan simpan dan juga update nomor faktur. Update nomor faktur ditujukan untuk mengubah nomor faktur ke nomor faktur berikutnya. Maka kalau nomor transaksinya adalah 00001, artinya yang pertama, maka urutnya akan diisikan dengan angka 1. Tapi kalau tidak, urutnya akan berisi dengan nomor transaksi terakhir. Dan bukan dikenai proses insert into, tetapi proses update. Jadi kalau kita perhatikan,
Kalau saya buka urut, maka dia sudah bernomor urut 5. Pada saat saya masuk nanti ke pengisian data berikutnya, 5 tambah 1, dia sudah menjadi 6. Tetapi di depannya dimodif, ada angka 0,0000 4 kali, sebagaimana sudah dijelaskan di video pertama. Demikian penjelasan untuk bagian ketiga ini. Bagian penjualan saya anggap selesai. Jika ada pertanyaan atau hal-hal lain terkait dengan penjualan, silakan Anda posting ke Google Classroom, silakan sharing diskusi di dalam Google Classroom untuk menyempurnakan atau menjadikan solusi dari persoalan Anda. Minggu depan saya akan masuk ke bagian laporan. Untuk bahan ujian akhir semester Anda itu adalah transaksi dan laporan. Maka kedua hal ini harus dipahami baik-baik agar tidak menjadi hambatan Anda untuk menyelesaikan mata kuliah ini dalam masa pandemik COVID-19 ini. Baik, terima kasih atas